Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ahibati fillah, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Ini adalah bab baru. Dari hari ini kita memasuki Kitabus Shalah. Bab atau kita akan membahas hadis-hadis tentang salat. Seperti yang disebutkan pekan lalu bahwa salat adalah ibadah yang memiliki banyak kelebihan daripada ibadah-ibadah yang lain. Kita telah menyebutkan bahwa salat disyariatkannya salat tanpa melalui perantara, yaitu langsung dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan salat juga disyariatkannya di tempat tertinggi, yaitu di langit ketujuh. Dan salat juga adalah ibadah yang satu-satunya ibadah yang dilakukan secara berjamaah, secara berkumpul. Adapun haji, dia karena waktunya sama, akan tetapi syariatnya, ibadahnya dilakukan masing-masing. Haji tidak menggunakan imam kecuali di khutbah Arafah. Adapun yang lainnya dilaksanakan masing-masing. Seperti puasa di waktu yang sama dan dilaksanakannya masing-masing, sendiri-sendiri. Ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Seperti yang kita sampaikan pekan lalu bahwa bab pertama dalam masalah salat adalah al-mawaqit, yaitu dimulai dari waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat. Baik, kita mulai dari hadis 144. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur, waktu salat zuhur, idza zalatis syamsu, di saat matahari itu mulai tergelincir. Jadi kalau kita berada di tengah siang, matahari itu ada di atas kita. Di saat sudah mulai tergelincir ke arah barat, maka inilah dimulainya waktu salat zuhur. Sampai wa kana dhillu rajulin katulihi, sampai bayangan orang tersebut setelah tergelincir, sampai bayangan orang tersebut seperti dengan tingginya. Tidak mesti orang, misalnya untuk meletakkan kayu atau menancapkan kayu, sampai panjang bayangannya, ukuran bayangannya sama seperti ukuran kayu tersebut. Malam yahdur waktu asrin, malam yahdur waktu asri, sampai selama belum masuk waktu asar. Makanya dari ulama Malikiyah mengatakan ada waktu sama antara zuhur dan asar, yaitu berjumlah dengan 4 rakaat. Tapi ini perkataan yang dhaif. Maksudnya waktu sama adalah waktu tersebut bisa digunakan sholat zuhur dan bisa digunakan sholat asar berdasarkan hadis ini. Tapi perkataan tersebut perkataan yang lemah. Wa waktul asri, dan mulainya waktu asar adalah setelah zuhur, yaitu bersambung. Setelah zuhur, malam tasfarru syams. Nanti insyaallah akan kita bahas lebih detail sampai matahari tersebut menguning. Wa waktu salatil maghrib, malam yagibus syafaq. Waktu salat maghrib sampai syafaq. Syafaq itu ada 2, ada syafaq ahmar dan syafaq abyad. Syafaq itu anak nggak tahu bahasa Indonesianya syafaq itu apa. Warna
kemerah-merahan, kemas-emasan. Mega, iya benar, mega. Anda pernah dengar mega, artinya mega. Mega merah. Syafaq itu ada dua, ada syafaq ahmar dan ada syafaq abyad. Ada syafaq merah dan syafaq mega merah dan mega putih. Nanti akan kita bahas. Waktu salatul isya dan waktu salat isya adalah sampai nisfil lailil awsat, sampai setengah malam. Jadi misalnya sekarang maghrib dari jam 6.23 dan subuh dari jam 4.5 sekian. Maka kita hitung berapa jam jarak antara maghrib sampai subuh, lalu kita bagi dua. Itulah waktu isya. Nanti ada perbedaan pendapat di sini. Min tulu'il fajr, kemudian waktu salat subuh dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar, malam tatlu isyams, sampai sebelum matahari tersebut terbit. Nanti ada fajar shadiq dan fajar kadzib. Baik, kita bahas satu persatu ya ikhwah. Kenapa di sini dimulai dari salat zuhur? Para ulama berbeda pendapat tentang mana salat yang pertama. Mana salat yang pertama? Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan salat yang pertama adalah salat zuhur. Karena nama lain salat zuhur itu adalah salatul ula. Dan Jibril alaihi salam, beliau saat mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dengan salat zuhur. Makanya mayoritas para ulama mengatakan salat yang pertama itu salat zuhur. Berbeda dengan Ibnul Qayyim mengatakan salat pertama adalah salat fajr, salat subuh. Wallahu a'lam bishawab, al-ilmu indallah. Salat zuhur dimulai dari zalatis syams, di saat matahari mulai tergelincir. Jadi matahari mulai tergelincir ke arah sore, ke arah siang, siang ke arah sore. Ini adalah bittifaqil ulama. Ulama sepakat tentang mulainya salat zuhur. Sampai kapan? Sampai zilli mislah. Jumlah bayangan, panjangnya, bentuknya bayangan itu sama seperti dengan barang aslinya. Jadi misalnya kita menancapkan tiang yang panjangnya 1 meter, jumlah bayangannya juga 1 meter. Dan ini adalah perkataan mayoritas para ulama. Ini perkataan mayoritas para ulama. Siapa yang menyelisihinya? Yang menyelisihinya adalah Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan waktu sholat zuhur itu sampai mislaih, sampai 2 kali bentuk barang atau orang yang berdiri. Jadi misalnya kita tingginya misalnya 170 cm, berarti dikali 2 itu menurut pandangan Hanafiyah, menurut pandangan Abu Hanifah. Wallahu a'lam bishawab, yang dikuatkan para ulama adalah pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu dari tergelincirnya matahari sampai jumlah bayangan sama persis dengan jumlah orang atau jumlah aslinya. Taib. Sedikit menarik, kenapa Hanafiyah banyak berbeda dengan para ulama? Kenapa Abu Hanifah banyak berbeda dengan para ulama? Ahibati fillah, di zaman dahulu Abu Hanifah ini jauh dari kota Madinah dan jauh dari kota Makkah. Jadi di zaman dulu itu ada 2 madrasah, madrasatul ra'i dan madrasatul hadis. Orang-orang yang mempelajari Islam dengan ra'i. Ra'i itu bukan dengan pendapat, tapi dia mempelajari Islam dengan kaidah-kaidah fikih. Nah, adapun yang lainnya, mereka adalah ahlul hadis. Makanya Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, mereka ahlul hadis. Mereka inilah yang menempatkan fikih sesuai dengan hadis. Adapun Abu Hanifah, kebanyakan hadis tidak sampai ke beliau. Abu Hanifah ini yang tertua dari 4 imam tersebut. Abu Hanifah ini yang tertua dari Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Makanya Imam Bukhari di saat beliau menuliskan Kitabus Sahih, di saat beliau menuliskan Kitabus Sahih, beliau menggabungkan antara keduanya. Beliau mempelajari dulu kitab fikih secara ra'i. Kemudian beliau baru mempelajari hadis-hadis. Makanya kitab beliau ini termasuk kitab Imam Bukhari ini perpaduan dari segala macam ilmu. Makanya beliau sering memberikan judul, kalau kita membaca
kitab Sahih Bukhari, beliau sering memberikan judul yang judulnya itu nyerempet buat membalas perkataan Abu Hanifah dengan hadis. Contohnya adalah misal beliau memberikan hadis tentang hukum mengangkat tangan di saat sholat. Abu Hanifah, beliau tidak mengangkat tangan di saat sholat, di saat takbir. Tapi Imam Bukhari membuat bab raf'ul yadaini fi shalah. Karena apa? Karena beliau mempelajari ilmunya Abu Hanifah. Beliau mempelajari ilmunya Abu Hanifah, kemudian beliau menuliskan di kitab Sahih, di kitab Imam Bukhari. Tapi tidak secara langsung dengan sindiran. Tapi beliau menuliskan babnya. Makanya banyak para ulama fikih, kita tidak perlu mencari mana ini buat membantah perkataan ini, tidak perlu, karena Imam Bukhari sudah pintar. Beliau Masya Allah, beliau menuliskan kitabnya untuk langsung membalas. Ini judulnya, udah langsung kasihkan hadis ini, selesai sudah. Itu caranya Imam Bukhari. Taib. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa waktu zuhur itu sampai jumlah bayangannya 2 kali lipat dari jumlah aslinya. Jadi jumlah tiang atau jumlah orang 2 kali lipat dari jumlah tersebut. Kalau 2 kali lipat berarti sangat sore. Makanya kita dapati kalau misalnya kita ke daerah-daerah yang bermadzhab Hanafiyah, misalnya daerah-daerah sebagian Eropa, mereka sholat asarnya sangat sore. Nah, di sini nanti akan dibantah dengan hadis-hadis yang lain. Baik. Yang selanjutnya adalah sholat asar. Sholat asar itu waktunya adalah nyambung dengan sholat zuhur. Nyambung dengan sholat zuhur. Jadi setelah sholat zuhur selesai langsung sholat asar. Walaupun kata Malikiyah ada waktu bersamaan antara sholat zuhur dan sholat asar. Dan mayoritas para ulama mengatakan perkataan tersebut perkataan yang lemah, karena nggak mungkin dalam satu waktu ada 2 sholat. Sampai kapan sholat asar? Hatta tasfarus syams. Sampai di sini ulama berbeda pendapat menjadi 3 sampai sholat asar. Yang pertama adalah sampai mithlaih, sampai jumlah bayangan itu 2 kali lipat. Nah, kalau ini kan perkataan mayoritas para ulama, berarti sangat bertentangan dengan perkataan Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan sholat zuhur itu sampai jumlah bayangannya 2 kali lipat. Sedangkan mayoritas para ulama mengatakan sholat asar itu adalah di saat selesainya waktu sholat zuhur sampai di saat jumlah bayangan kita pas seperti jumlah orang berdiri, sampai 2 kali lipat bayangannya. Mayoritas para ulama mengatakan ini waktu akhir sholat asar. Sebagian yang lain mengatakan waktu sholat asar sampai tasfarrus syams, sampai matahari itu menguning. Para ulama mengatakan dobitnya matahari menguning adalah kita dapat melihat matahari. Di saat zuhur matahari itu terang sehingga mata tidak dapat melihat matahari. Kalau mata kita sudah bisa melihat matahari, ini termasuk dari tasfarrus syams, dari matahari tersebut telah menguning. Ingat, nanti kita akan mengambil banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan apalagi hadis dari Ibnu Abbas bahwa beliau mengambil waktu sholatnya Nabi, tapi dengan dengan hanya menerka saja. Oh, Nabi ini sholatnya jam segini, berarti batas waktu sholat itu seperti ini. Sedangkan ada kaidah hadis yang mengatakan al-qaul muqaddam 'alal fi'l. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, maka ini lebih didahulukan daripada pekerjaan beliau. Ingat, ini kaidah al-qaul muqaddam 'alal fi'l. Perkataan itu lebih didahulukan daripada pekerjaan. Jadi misalnya Ibnu Abbas mengatakan dahulu Nabi sholatnya sampai sepertiga malam terakhir. Sedangkan di sini dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat isyaknya sampai sepertiga awal. Sedangkan di hadis ini disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa sholat isya sampai setengah malam. Berarti yang kita ambil adalah al-qaul, perkataan Nabi, bukan kapan Nabi mengerjakan sholat tersebut. Karena kalau perkataan itu sudah jelas itu perintah atau itu adalah bayan, itu adalah penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pendapat yang selanjutnya adalah
sampai matahari itu menguning. Ini pendapat yang kedua. Lalu ulama berbeda pendapat. Ini berarti tidak mungkin Nabi SAW mengatakan hal yang berbenturan, karena perbedaan waktu antara dua kali bayangan dengan sampai matahari menguning itu jauh. Itu sampai 20 sampai 25 menit. Lalu yang mana yang rajih? Sebagian para ulama mengatakan kita berhati-hati, yaitu kita mengambil pendapat yang mengatakan bahwa sholat asar itu hanya sampai 2 kali jumlah bayangan. Kalau alasannya mereka berhati-hati, berarti mereka tidak berhati-hati dengan perkataan Abu Hanifah. Perkataan Abu Hanifah, sholat zuhur itu sampai 2 kali bayangan. Mereka tidak berhati-hati di situ. Mereka hanya berhati-hati menurut pandangan mereka sendiri. Makanya Ibnul Qayyim mengatakan waktu sholat zuhur, waktu sholat asar, dari jumlah bayangan 1 kali, jumlah bayangan persis seperti barangnya, sampai isfarra syams, sampai matahari tersebut menguning, atau sampai matahari tersebut bisa dilihat. Ahibati fillah, permasalahan waktu sholat ini cukup belibet, cukup banyak perbedaan pendapat, dan cukup menyita otak kita, cukup menyita cara kita berpikir. Karena ini sebenarnya bagus kalau ada papan tulis. La qadarullah, nanti aja, pekan depan kemungkinan. Baik. Lalu mana sisanya? Kalau sampai isfarra syams. Karena di saat matahari menguning itu belum masuk waktu maghrib. Di sini menurut para ulama, waktu asar terbagi menjadi 2. Waktul jawaz wa waktu darurah. Waktu dibolehkannya sholat asar dan waktu darurat. Kalau kita mengulur waktu sholat asar, kita mengulur sholat kita sampai masuk ke waktu darurat, sebagian para ulama mengatakan bahwa sholatnya tidak sah, karena kita tidak ada uzur. Karena batas sholat asar hanya sampai matahari menguning. Adapun waktu darurat hanya untuk mereka-mereka yang memiliki hajah. Apa contohnya? Contohnya adalah misalnya wanita haid yang kemudian ternyata kubail maghrib, sebelum masuk waktu maghrib dan setelah menguning matahari, ternyata wanita tersebut bersih. Maka jika keadaannya seperti ini, wanita tersebut wajib untuk melaksanakan sholat asar, karena dia bersih di waktu asar. Misal yang lain, misal seseorang yang bangun dari biusnya setelah operasi misalnya, jika dia bangun dari biusnya di waktu darurat, maka dia wajib sholat asar. Misalnya dia tidak bangun di saat waktu darurat, dia bangunnya setelah maghrib, apakah dia harus mengqadha sholatnya? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hukumnya tidak melaksanakan sholat, akan tetapi mayoritas para ulama hukumnya dia mengqadha sholatnya. Mayoritas para ulama mengatakan dia mengqadha sholatnya. Taib. Sampai waktu maghrib. Waktu maghrib adalah terbenamnya matahari. Ingat, terbenamnya matahari, kurs yang terbenam. Jadi kita sudah tidak melihat lagi lingkarannya. Kita sudah tidak melihat lagi lingkarannya. Kalau masih ada lingkarannya, berarti belum masuk waktu maghrib. Kalau sudah habis, berarti sudah selesai, sudah masuk waktu maghrib. Walaupun masih ada cahayanya, selama lingkarannya sudah hilang, maka sudah masuk waktu maghrib. Sampai kapan? Sampai syafaq ahmar. Sampai syafaq atau mega merah. Kemudian setelah syafaq ahmar adalah syafaq abyad. Waktu sholat isya, dilanjutkan waktu sholat isya. Waktu sholat isya adalah bersambung dari maghrib. Walaupun Ibnul Qayyim mengatakan al-afdal an tusallal isya, lebih afdal untuk sholat isya adalah saat syafaq abyad, saat mega merahnya itu sudah hilang. Di situ baru afdolnya melaksanakan sholat isya. Taib.
Sampai kapan sholat isyanya? Ila nisfil lailil awsat, sampai setengah malam. Jadi misalnya sekarang jam 6 sampai jam 5 itu 11 jam, berarti 5 jam setengah dari jam 6 sampai itu adalah batas sholat isya. Ini menurut pandangan mayoritas para ulama. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan sholat isya itu hanya sampai sepertiga malam pertama, berarti sekitar jam 10. Dan sebagian yang lain mengatakan sholat isya sampai subuh. Sholat isya sampai subuh. Taib. Kapan sholat subuh selanjutnya? Sholat subuh adalah min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Fajar itu terbagi menjadi dua, fajar shadiq dan fajar kadhib. Fajar shadiq adalah di saat cahayanya amudiyah, cahayanya itu ke atas, cahayanya ke atas. Jadi kalau kita dahulu kami diperintahkan sama dosen-dosen kami adalah untuk pergi ke Sohro, pergi ke padang pasir untuk melihat apa itu fajar kadhib dan apa itu fajar shadiq. Fajar kadhib yaitu setelah di saat waktu subuh, dia cahayanya membentuk ke atas, membentuk tiang ke atas. Setelah itu tiba-tiba langsung menjadi gelap. Setelah menjadi gelap, cahaya itu rata. Cahaya itu membentuk garis seperti ini. Maka ini yang disebut fajar shadiq. Dan inilah waktu sholat subuh. Inilah waktu sholat subuh. Nanti akan kita bahas satu-satu. Ahibati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ulama berbeda pendapat masalah sholat maghrib. Ulama Syafi'iyah mengatakan sholat maghrib itu waktunya hanya untuk 5 rakaat saja. Makanya ulama Syafi'iyah mengatakan la julusu bainal adzanain, tidak ada duduk antara dua azan, antara azan dan antara iqamah untuk sholat maghrib. Mereka menyambungnya, jadi sholat maghrib, azan, iqamah, langsung sholat, langsung setelah itu ba'diyah 2 rakaat. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Akan tetapi jumhur, mayoritas para ulama mengatakan sholat maghrib itu panjang. Dan sahabat di saat sholat maghrib mereka sholat bainal adzanain, mereka sholat sunnah setelah adzan. Dan di riwayat yang lain, Rasulullah SAW di saat sholat maghrib beliau pernah membaca surat Al-A'raf, panjang surat Al-A'raf. Maka ini membantah perkataan mereka yang mengatakan sholat maghrib adalah sholat yang pendek, sholat yang waktunya tidak boleh membaca surat-surat panjang. Karena ada asar dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW di saat imam sholat beliau membacakan surat Al-A'raf, membacakan surat Al-A'raf. Wallahu a'lam bissawab. Dan inilah yang ulama sebut hadis Abdullah bin Amr ini adalah satu-satunya hadis yang paling lengkap untuk masalah sholat. Karena hadis ini kauliyah, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijabarkan oleh sahabat. Karena ini hadis perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditambahkan di riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Buraidah tentang sholat asar, wasyamsu bayda'un nakiyah. Di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, matahari itu putih, maksudnya matahari itu terik. Makanya para ulama, inilah dalil yang dibawakan mayoritas para ulama untuk menanggapi pendapat Abu Hanifah yang mengatakan sholat asar itu adalah saat bayangan itu 2 kali lipat dari sosok aslinya, dari tiang atau dari orang. Bahwa hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar itu di saat syamsu baydah, matahari itu putih, maksudnya matahari itu tidak bisa kita melihat matahari, tidak bisa kita menatap matahari. Dan
Di hadis yang lain dari Abu Musa, bahwa Abu Musa mengatakan, Abu Musa al-Asy'ari mengatakan bahwa di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar, awasyamsu murtafiyah, matahari itu masih di atas. Nah, inilah yang juga membantah perkataan Abu Hanifah bahwa waktu sholat zuhur itu sampai jumlah bayangan itu 2 kali lipat dari sosok aslinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Lanjut ke hadis yang selanjutnya, adalah hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-'asra. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal Madinah wasyamsu hayyah. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam salat asar, dan salah satu di antara kami pulang ke rumahnya di tengah kota Madinah, di tengah kota Madinah, wasyamsu hayyah, matahari itu masih terik. Berarti salat asarnya di sini para ulama mengatakan ini adalah dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk sunnah mensegerakan salat asar, menyegerakan salat asar. Ini dalilnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat asar saat syamsu hayyah, saat matahari itu sedang terik. Beliau tidak mengakhirkan salat asar. Wa kana yastahibbu ayyu akhirul isya, ayyu akhiru minal isya. Dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan salat isya. Jadi satu-satunya salat yang disunnahkan untuk ta'khir adalah salat isya. Dan yang lain adalah salat zuhur di saat terik matahari. Berdasarkan dari hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beridu, tunggu sampai dingin, tunggu sampai matahari ini agak dingin, baru kita melaksanakan sholat zuhur. Akan tetapi yang ulama tekankan di sini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai mengakhirkan sholat isya. Wa kana yakrahun naumu qablaha, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci tidur sebelum sholat isya. Ahibati fillah, waktu tidur di dalam Islam, di dalam syariat itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah waktul atam, waktu yang paling baik, yaitu ba'dal isya dan qailulah. Qailulah pengertian para ulama bukan hanya sebelum zuhur, tidak. Tapi qailulah adalah qabla wa ba'da zuhur, sebelum dan setelah zuhur. Tidurnya, akan tetapi tidurnya qailulah bukan berarti 1 jam atau 2 jam, enggak. Qailulah adalah 15 sampai 30 menit. Sebelum zuhur atau setelah zuhur. Ini yang termasuk tidur yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ba'dal isya dan qailulah, sebelum zuhur, qubailu zuhur atau ba'da zuhur. Sedikit sebelum zuhur, 30 menit sebelum zuhur, atau setelah salat zuhur 30 menit. Yang kedua adalah makruh. Makruh, tidur yang makruh adalah ma ba'dal fajr wa ba'dal asar. Ba'dal fajar, ba'da salat subuh, dan ba'da salat asar. Kemudian yang ketiga adalah asaddu karahah, yang lebih ditekankan lagi makruhnya, akan tetapi makruhnya tidak sampai ke haram, yaitu ba'dal maghrib au qabla al-isya, setelah salat maghrib sebelum salat isya. Hadza asyaddu makruh, ini yang paling ditekankan makruhnya. Kenapa? Karena para ulama mengatakan naumul lail tsaqil, tidur malam itu berat, sehingga sering untuk meninggalkan salat isya. Sedangkan salat isya ini terbatas waktunya, bukan sampai subuh, tidak. Perkataan mayoritas para ulama, salat isya adalah sampai setengah malam, yaitu sampai sekitar jam 11 malam. Nah, inilah tidur menurut syariat. Wal haditsu ba'daha, dan dilarang dan dimakruhkan ngobrol setelah salat isya. Ibnul Qayyim mengatakan dibolehkan ngobrol di saat setelah isya hanya 3. Ini perkataan Ibnul Qayyim, bukan perkataan saya. Hanya 3.
Yang pertama adalah lil mudzakarah, untuk mengulang-ulang pelajaran. Lil mudzakarah yang pertama. Yang kedua, lid duyuf, jika ada tamu. Yang ketiga, lil arus, untuk pengantin baru. Sebagian para ulama meluaskan perkataan yang ketiga, yaitu lil ahal, untuk keluarga. Selain dari itu dimakruhkan untuk berbicara atau untuk ngobrol-ngobrol setelah sholat isya. Kalau gitu Ustaz, Anda bertamu terus ke tempat teman? Tidak. Bertamu ada batasnya. Bertamu ada batasnya. Ini yang pendapat Ibnul Qayyim rahimahullah. Wa kana yantakilu min salatil qada hina ya'rifu rajul jalsah. Dan Rasulullah alaihi wasallam yanfatilu, selesai melaksanakan sholat subuh, sampai orang itu mengetahui siapa yang di sampingnya. Wa kana yaqra'u bi sittina ila mi'ah. Dan Rasulullah SAW di saat sholat subuh beliau baca 60 sampai 100 ayat. Ulama berbeda pendapat di sini 60-100 ayat, apakah 1 rakaat atau 2 rakaat? Mayoritas para ulama mengatakan untuk 2 rakaat, untuk satu sholat subuh, yaitu 2 rakaat, yaitu 30-30 atau 50-50. Taib. Hadis ini kalau kita tarik lagi, dahulu Rasulullah SAW sholat dan selesai sholat subuhnya sampai dia mengetahui, orang tersebut makmumnya mengetahui siapa yang di sampingnya. Berarti sebelum sholat makmumnya nggak tahu siapa yang di sampingnya. Ini kita berbicara di zaman dahulu ya, tidak ada lampu, tidak ada apa-apa, tidak ada pencahayaan. Berarti saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin sholat, makmumnya tidak tahu siapa yang di sampingnya. Makanya ada satu athar disebutkan bahwa sahabiyah, bahwa seorang sahabat wanita, mereka sahabat ini baru datang ke Madinah, sehingga dia nggak tahu mana safnya wanita dan mana safnya laki-laki. Dari hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW memulai sholat subuh di waktu gelap, bukan di waktu terang. Sekarang kita mungkin mendengar perbedaan pendapat masalah, sholat subuh di Indonesia terlalu cepat, harusnya diakhirkan. Ini perbedaan pendapat bukan hanya kita, bukan hanya di Indonesia, di Saudi pun seperti ini. Sampai sekarang. Makanya perbedaan pendapat ini mungkin sampai kapan? Sampai nanti dan terus akan berlanjut perbedaan pendapat ini tentang masalah dimulainya sholat subuh. Wallahu alam bisawab, yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang lain dan ulama dari Lajnah Daimah, bahwa jam kita ini adalah waktu sholat di Indonesia ini mengikuti tauqit Ummul Qura. Kita sudah mengikuti tauqit Ummul Qura. Dan mayoritas para ulama mengatakan waktu kita sudah benar. Waktu kita sudah benar, tidak perlu diakhirkan lagi. Kalau diakhirkan lagi, saya ada saya melihat ikhwah kita, ada teman-teman kita di Samarinda bahkan, mereka mengakhirkan sholat subuh sampai kalau kita di jalan kita bisa melihat jarak pandang kita jauh. Padahal di sini disebutkan, di hadis ini disebutkan mereka mengetahui sampingnya itu saat selesai sholat. Dan Nabi membaca 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat mungkin kalau kita baca dengan tartil mungkin 20 menit. 20 menit sebelum kita dapat melihat siapa yang di samping kita. Ingat, hanya di samping kita saja. Yang di sampingnya lagi kita belum bisa melihat. Karena di sini dijelas disebutkan hina ya'rifur rajulu jalisah. Sampai kita tahu siapa yang di samping kita. Orang keduanya belum diketahui nih, belum bisa dilihat. Berarti masih gelap. Keadaan sholatnya, selesai sholat berarti masih gelap. Dia hanya bisa melihat yang di sampingnya dia. Orang keduanya nggak bisa dilihat, orang ketiganya nggak bisa dilihat, orang kedepannya nggak bisa dilihat. Berarti masih gelap keadaan ini.
Wa kana yaqra'u bi sittina ila mi'ah. Dan ini yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mengimami salat subuh, beliau membaca 60 ayat sampai 100 ayat. Wallahu a'lam bis-shawab. Perkataan Abu Hanifah bahwa beliau termasuk yang mengatakan salat subuh itu harus diakhirkan sampai asfar, sampai menguning. Dan hadis ini jelas membantah perkataan Abu Hanifah yang mengatakan salat subuh harus diakhirkan sampai asfar, sampai menguning langit. Wallahu a'lamu bis-shawab. Baik. Wa indahuma min hadis Jabir, dari hadis Jabir, wal isya'u ahyanan ahyana. Salat Isya itu kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memajukannya, kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkannya. Idza ra'ahum ijtama'u ajjal. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang sudah berkumpul, maka Nabi menyegerakan salat Isya. Idza ra'ahum abta'u akhar. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka belum berkumpul, masih menyebar, maka Nabi mengakhirkannya. Was-subha kana an-nabi yusalliha bi golas. Dan setiap subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya bi golas. Golas ini adalah haludzulmah, yaitu dalam keadaan gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh dalam keadaan gelap. Orang nggak ngerti siapa yang di sampingnya, siapa yang di depannya, dan siapa yang di belakangnya. Kenapa di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam wal isya'u ahyanan ahyana? Jabir mengatakan Nabi itu sholat Isya kadang dimajukan, kadang diakhirkan. Di sini adalah tugas seorang imam. Tugas seorang imam, yaitu mura'atul ahwal, yaitu melihat keadaan makmumnya. Makanya kita sering mendengar kalau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mendengar suara anak-anak nangis maka segerakanlah. Maka segerakan sholatnya. Ini adalah mura'atul ahwal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan makmumnya. Oh, ini makmumnya sudah berkumpul nih. Biasanya jamaahnya kita dua shaf. Ternyata mungkin ini sudah 2 shaf. Ya udah kita sholat sekarang. Oh, ini jamaahnya belum ngumpul. Kasihan, mungkin ada yang rumahnya masih ada di perjalanan atau ada yang mampir ke sini. Kita akhirkan sholat. Ini yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subha kana an-nabiyyu yusalliha bi golas. Dan di saat sholat subuh Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya di saat golas, di saat sedang gelap. Baik. Di hadis Muslim dari Abi Musa, fa aqamal fajr hinan syaqqal fajr, dan didirikan salat di saat fajar. Wan nasu la yakadu ya'rifu ba'duhum ba'dha, dan manusia saat itu hampir tidak mengetahui sesama mereka, hampir tidak mengetahui di sekitaran mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat mendirikan salat subuh, orang-orang tidak mengetahui di kirinya siapa, di kanannya siapa. Hadis yang selanjutnya, hadis Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, kunna nusallil maghrib ma'an nabi fayansarifu ahaduna innahu la yubsiru mawaqi'un nablih, muttafaqun alaih. Ini sekarang sifatnya salat maghrib, waktunya salat maghrib. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu an, beliau berkata, dahulu kami salat maghrib bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayansarifu ahaduna, di pertengahan salat salah satu dari kami keluar. Innahu la yubsiru mawaqi'un nablih, sesungguhnya dia bisa melihat tempat panah menancap. Tempat panah menancap. Kalau tempat panah menancap berarti jauh. Tempat orang latihan panah, sasarannya berarti jauh. Di sini para ulama mengatakan ada faedah. Faedahnya pertama adalah Nabi SAW menyegerakan sholat maghrib. Di saat matahari terbenam, Nabi menyegerakan sholat maghrib. Karena apa? Karena di saat Nabi sholat bersama sahabat dan dia keluar, dia masih bisa melihat sasaran anak panahnya. Dan ini jarak pandangnya jauh. Berarti bukan di saat gelap Nabi SAW melaksanakan sholat maghrib. Dan Nabi SAW tidak mengakhirkan sholat maghrib. Tidak mengakhirkan sholat maghrib.
Akan tetapi sholat maghrib memiliki waktu yang panjang. Ini yang dikatakan para ulama. Nabi tidak pernah mengakhirkan sholat maghrib, tapi sholat maghrib itu memiliki waktu yang panjang. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan mustahab taqdimu wala yuqra ta'khiru. Sholat maghrib itu disunnahkan dimajukan, tapi tidak dimakruhkan untuk mengakhirkan. Berbeda dengan Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim mengatakan mustahab taqdimu wa yuqra ta'khiru. Ibnul Qayyim mengatakan sholat maghrib itu disunnahkan untuk disegerakan dan makruh hukumnya untuk mengakhirkan. Akan tetapi pendapat mayoritas para ulama mengatakan pendapat yang benar adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu mustahab taqdimu disunnahkan untuk dimajukan, akan tetapi la yukrah tidak dimakruhkan untuk diakhirkan. Sebagian mutasyaddidin, sebagian orang-orang yang sangat keras dalam masalah sholat maghrib, bahkan mereka melarang imam untuk membaca ayat-ayat yang panjang di saat sholat maghrib. Mereka melarang imam membaca ayat-ayat yang panjang di saat sholat maghrib. Dan mereka tidak ada fasal, tidak ada jarak antara adzan dan iqamah. Antara adzan langsung iqamah dan langsung mendirikan sholat. Langsung mendirikan sholat. Akan tetapi hadis ini dan beberapa hadis yang lain menjelaskan bahwa waktu sholat itu adalah waktu sholat maghrib adalah panjang. Dan ini membantah perkataan dari sebagian ulama kalangan Syafi'iyah yang mengatakan sholat maghrib hanya untuk 5 rakaat saja, yaitu sholat 3 rakaat maghribnya dan ba'diyahnya 2 rakaat, dan tidak ada sholat antara adzan. Bahkan para sahabat mencontohkan dan mereka mengatakan al-julusu baina adzanaini sunnah. Duduk di antara 2 adzan maksudnya adalah memberi jeda antara 2 adzan, itu adalah sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada yang ditanyakan ya ikhwah? Kalau tidak ada kita menanya terkait ini kalau kita berniat untuk sholat witir 3 rakaat, kemudian kita sudah sedang rakaat pertama namun sudah azan subuh, apa yang kita harus lakukan dan bagaimana status sholat witir tersebut? Ulama berbeda pendapat tentang orang-orang yang sering melaksanakan sholat witir. Sebagian para ulama mengatakan sholat witir termasuk sholat yang boleh diqadha untuk mereka yang sering melaksanakan sholat witir. Mengqadhanya kapan? Mengqadhanya ba'dal fajr, setelah sholat subuh langsung, bukan menunggu syuruk. Sebagian dari para ulama mengatakan sholat witir termasuk sholat yang boleh diqadha. Kalau kita sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat witir, la qadarullah suatu hari kita lupa atau kita tertidur, maka kita boleh mengqadha sholat witir ba'dal fajr. Sebagian para ulama mengatakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun jika antum sholat kemudian ternyata adzan subuh dan antum belum selesai, maka sebagian ulama boleh melanjutkan sholat tersebut. Tapi kalau antum sholatnya ternyata baru 1 rakaat, maka dirubah menjadi hanya 1 rakaat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Silakan, Pak. Nah, dulu saya punya keyakinan teman-teman bilang pokoknya kalau yang namanya waktunya buka itu kelihatan nggak warna di matahari itu kelihatan kan. Kalau belum kelihatan sekali itu bisa berubah. Jadi waktu itu sudah ada, saya bingung waktu ini bukan dan bukan dan kemudian dulu kan kalau belum kelihatan warna merah-merah. Nah itu dalam itu begitu. Terus yang masalah subuh. Satu-satu dulu Anda bahas. Untuk masalah sholat maghrib, kalau syaratnya harus kemerah-merahan, lalu bagaimana jika ada awal yang sehingga kita nggak bisa melihat kemerah-merahan? Makanya diadakan taukid, termasuk dari kemajuan zaman sekarang, dan ini dituliskan oleh beberapa masyayikh kita. Kenapa kita tidak menerapkan seperti zaman Rasulullah SAW? Karena semua negara itu beda-beda. Kalau mungkin ikhwah yang pernah berangkat ke Madinah atau ke Mekah, di sana kalau terik, awannya itu nggak seperti kita. Kalau di Indonesia ini selalu ada awannya. Kalau di sana jarang, Pak.
Kami hujan setahun 4 kali. Sedangkan ada beberapa negara yang dia perlu taukid, yang dia perlu harus seperti negara kita. Negara kita ini kadang awannya gelap, kadang ini, sehingga kita nggak ngerti ini sudah masuk waktunya atau belum. Makanya diadakannya jam Tauqitul Ummul Qura, dan ini diikuti oleh Majelis Ulama Indonesia sekarang. Adalah dibuatlah jam, makanya tidak harus melihat. Karena keadaan negara kita beda. Sama seperti dengan negara yang mereka tidak ada siangnya. Di saat musim dingin mereka malam terus selama 6 bulan. Di saat musim panas mereka siang terus selama 6 bulan. Caranya mereka untuk menentukan sholat adalah mereka mengikuti negara tetangganya yang memiliki waktu sholat. Negara terdekat yang sudah memiliki waktu sholat, mereka ambil waktu sholat mereka ikuti sesuai jamnya. Dan mereka tidak perlu lagi melihat, karena mereka nggak punya malam. Mereka siang terus selama 6 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang selanjutnya, Pak. Baik. Nah. Apakah bisa kita menentukan untuk batas waktu selesai kita mulai puasa gitu bisa? Nah, di saat fajar kadzib orang masih boleh makan dan minum, masih boleh melaksanakan sholat witir. Tapi di saat fajar shadiq orang sudah dilarang untuk melaksanakan hal tersebut. Karena apa? Karena fajar shadiq awal mula batas startnya waktu subuh. Kalau masih fajar kadzib, maka kita dibolehkan makan dan minum. Bahkan dibolehkan sholat witir bagi yang belum melaksanakan sholat witir. Kalau sudah masuk fajar shadiq, maka dilarang ini semua. Allahu a'lam bishawab. Kalau bagaimana kalau dengan azan, dia berpatokan dengan azan? Baik. Ulama berbeda pendapat bagaimana dengan azan. Yang pertama yang harus kita bahas adalah kewajiban seorang muadzin dan tanggung jawab seorang muadzin. Kalau seorang muadzin dengan sengaja dia azan di mana waktunya belum waktu azan, maka dia menanggung dosa-dosa mereka. Jadi misalnya belum masuk waktu maghrib, kemudian dia azan, maka orang-orang ini menjadikan batal puasanya karena dia belum masuk waktu maghrib, dia membatalkan puasanya dan dia azan. Lalu misalnya waktu subuh, belum masuk waktu subuh, orang-orang yang makan harus terhenti makannya dan dia mengumandangkan azan dan dia zalim. Sebagian para ulama mengatakan kita tetap mengikuti muadzin di saat kita mengetahui muadzin tersebut adalah orang yang amin, orang yang amanah. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain ya, ikhwah? Yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.